Selamat berjumpa kembali pada channel Rumah Guru. Silahkan di subscribe untuk update video pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, pernahkah ketika kalian belajar lalu mati lampu? Kejadian mati lampu dikarenakan tidak adanya energi listrik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana proses menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kebutuhan manusia di era globalisasi kian hari semakin meningkat. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi karena adanya penemuan-penemuan. Namun, sebagian besar penemuan-penemuan tersebut membutuhkan energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air atau yang kita kenal PLTA. PLTA dapat menghasilkan energi listrik dengan cara memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dapat berasal dari aliran air terjun, sungai, atau air yang dialirkan melalui pipa-pipa khusus yang dialirkan dengan tujuan menggerakkan turbin. Lalu gerakan turbin akan diubah menjadi energi listrik di dalam sebuah generator. Anak-anak silahkan perhatikan skema kerja dari PLTA berikut. 1. Aliran air sungai, air terjun, atau waduk sebagai sumber energi pembangkit listrik mampu menggerakkan turbin. Perubahan yang terjadi dari energi potensial menjadi energi kinetik. 2. Gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian membangkitkan listrik. Kecepatan turbin berputar disesuaikan dengan kecepatan aliran air. Semakin cepat aliran air, maka turbin berputar juga semakin cepat, sehingga energi listrik yang dihasilkan pun juga semakin besar. 3. Terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. Anak-anak, dalam ruang lingkup yang lebih kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri. Pembangkit listrik tersebut memiliki prinsip seperti PLTA dan hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitarnya saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutar kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Untuk lebih memahami proses penyaluran energi listrik, mari perhatikan skema penyaluran energi listrik berikut ini. 1. Energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA siap untuk disalurkan ke pabrik, gedung-gedung perkantoran, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. 2. Energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA memiliki tegangan cukup tinggi. Ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Transformator atau trafo merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. 4. Energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. 5. Energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran atau rumah-rumah. Yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran
dan rumah-rumah penduduk. Anak-anak yang hebat terkadang dalam menyalurkan energi listrik mengalami gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan terputusnya penyaluran listrik ke tempat-tempat yang membutuhkan. Hal ini tentu akan mengganggu aktivitas di dalam pabrik, perkantoran, dan rumah-rumah. Penyebab terganggunya proses penyaluran listrik dapat disebabkan oleh peristiwa alam, seperti tersambar petir atau gempa bumi yang mengakibatkan rusaknya salah satu komponen alat yang berhubungan penyaluran listrik. Oleh karena itu, antisipasi yang dilakukan oleh tempat-tempat yang membutuhkan energi listrik dalam jumlah besar biasanya dilengkapi dengan pembangkit listrik cadangan yang dikhususkan untuk kebutuhan tempat tersebut. Nah anak-anak, demikian tadi kita telah belajar tentang proses penyaluran energi listrik. Terima kasih dan sampai berjumpa pada video pembelajaran kita selanjutnya. Tetap semangat!